Selamat berjumpa kembali setelah kita libur lebaran. Kita mulai aktif kembali untuk perkuliahan, khususnya mata kuliah cloud computing. Meskipun masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat, tetap belajar untuk mengikuti perkembangan keilmuan dunia teknologi informasi, khususnya teknologi cloud computing. Pada minggu ini saya ingin membahas hasil contoh-contoh yang teman-teman kirimkan tentang penyerangan data komunikasi. Serangan data ini menjadi ancaman atau tantangan dalam pengembangan cloud computing. Ya, jadi untuk menanggulangi keamanan itu, kita bisa memanfaatkan yaitu satu, sekresi. Ini maksudnya apa? Kita harus memastikan bahwa informasi dalam artian data di komputer itu atau sebuah sistem hanya bisa diakses oleh pengguna yang diizinkan. Nah, ini jadi kalau kita membangun sebuah cloud computing, kita harus memastikan bahwa sebuah data atau informasi yang ada di sistem cloud computing itu hanya bisa diakses oleh pengguna-pengguna yang diizinkan. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan sifat integrity. Ini maksudnya apa? Bahwa data atau sistem di komputer tersebut, entah itu ada data, kemudian bisa juga operating sistemnya, bisa juga konfigurasinya, itu hanya dapat dimodifikasi oleh pengguna-pengguna yang diizinkan. Nah, jadi untuk yang integrity ini, untuk yang kedua ini apa? Ini tentang aset, keamanan asetnya. Jadi kalau kita pernah mengenal cloud computing, di situ ada beberapa konfigurasi, yaitu pertama server. Server itu ada operating sistemnya. Kemudian ada storage. Nah, storage itu juga ada konfigurasinya, partisinya bagaimana dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yang utama, yaitu data itu sendiri. Itu yang disebut dengan aset sistem. Nah, itu apa? Itu harus dipastikan bahwa yang bisa melakukan modifikasi hanya pengguna-pengguna yang diizinkan. Lalu yang ketiga, availability. Ini maksudnya apa? Bahwa aset-aset yang disebutkan tadi hanya disediakan, dalam artian hanya bisa diakses oleh pengguna-pengguna yang diizinkan. Nah, ini jadi aset-asetnya tadi. Jadi kalau sekresi tadi itu lebih ke informasi atau datanya. Untuk yang integrity dan availability ini lebih ke asetnya. Nah, ini jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan cloud computing, minimal 3 ini harus ditanam atau dimasukkan ke instalasi cloud computing tersebut. Selanjutnya kita akan mengenal model-model penyerangan. Yang pertama, interupsi. Interupsi ini apa? Jadi apa? Serangan yang dilakukan mematikan aset komputer sehingga tidak bisa diakses kembali. Jadi apa?
Kalau serangan ini dilakukan, pengguna itu tidak bisa mengakses datanya. Nah, ini contohnya disabling the file management system. Jadi pengguna sudah tidak bisa mengakses datanya. Itu kalau yang data. Bisa juga serangan itu dalam bentuk jaringannya. Jadi yang semula pengguna itu kok bisa terkoneksi karena ada serangan interupsi ini, interruption, maka apa? Dia tidak bisa mengakses jaringannya. Nah, kemudian ada lagi interception. Nah, interception ini apa? Interception ini apa? Pengguna-pengguna yang tidak diizinkan bisa mengakses aset yang ada di komputer itu. Jadi apa? Ada pengguna, dia penggunanya ilegal dalam artian bisa mengakses servernya, bisa mengakses konfigurasi servernya, bisa mengakses data atau setting operating systemnya. Nah, ini juga apa? Ini bisa aset sistem atau maupun aset jaringannya. Jadi dalam artian mungkin bisa mengakses manajemen bandwidth-nya. Nah, ini yang disebut dengan interception. Ya. Jadi pengguna-pengguna ilegal secara diam-diam bisa mengakses aset komputernya. Selanjutnya yang ketiga, modifikasi. Maksudnya apa? Ada pengguna yang tidak izinkan, dia mengganti. Nah, nih. Jadi misalkan apa? Contoh, tampilannya itu harusnya A, tampilan normal. Jadi pengguna itu kalau mengakses itu harusnya tampilannya A. Karena ada serangan modifikasi ini, maka pengguna itu ketika mengakses tampilannya menjadi B. Nah, yang mengganti B ini siapa? Yang mengganti B ini penyerang, dalam artian pengguna-pengguna yang tidak diizinkan. Jadi ada perubahan konten di sistem maupun informasinya. Nah, ini sebagai contohnya. Lalu yang terakhir itu publication. Publication ini apa? Jadi pengguna itu, jadi gini, dalam sebuah sistem itu kan ada server. Server ini dalam artian menyediakan layanan informasi ke pengguna. Nah, karena ada serangan ini, pengguna itu tiba-tiba mendapatkan informasi. Namun yang mengirimkan informasi ini bukan servernya. Nah, ini. Jadi dalam artian apa? Ini boleh dikatakan biasanya kalau dalam email itu identifikasinya itu disebut dengan spam. Jadi bisa dikatakan itu pesan ilegal. Nah, ini pesan ilegal. Ya, itu 4 jenis model serangan. Baik, ini bentuk ilustrasi dari model serangan tadi, yang dimana ada 4 jenis tadi. Untuk 4 jenis itu digambarkan pada gambar B, C, D, dan E. Untuk kita mulai, untuk yang pertama dari gambar A. Teman-teman bisa melihat ini gambar A, standarnya sebuah informasi. Jadi dalam kondisi normal, informasi dari sumber itu akan dikirimkan utuh dan kebenarannya betul-betul sesuai dengan di sumber informasinya, sehingga pengguna dalam artian ini destination atau tujuannya, pengguna yang dituju itu dapat memperoleh informasi tadi sesuai dengan di sumber informasinya. Nah, ini jika kondisinya standar.
Nah, untuk yang pertama, model serangan interupsi. Kalau dulu ada teman-teman yang menjawab DDoS, itu betul. DDoS itu salah satu model serangan interupsi, yang dimana yang diserang itu apa? Kita pengguna tidak akan bisa mendapatkan informasi dari sumbernya. Selain menyerang data, juga bisa menyerang jaringan. Nah, interupsi ini jika menyerang jaringan, contohnya apa? Kalau teman-teman pernah mendengar ada aplikasi namanya Netcat. Nah, jadi kalau teman-teman sedang di sebuah hotspot area, connect sama access point-nya, lalu teman-teman install Netcatnya dijalankan, akibatnya apa? Pengguna lain yang terhubung ke access point yang sama, tiba-tiba jaringannya akan mati. Lah yang nyala jaringannya mana? Jaringan yang menjalankan Netcat itu saja. Dalam artian pengguna yang mengaktifkan Netcat itu. Itu contoh tindakan serangan di jaringan komputer dengan model interupsi. Itu sebagai contohnya. Nah, lalu yang kedua yaitu interception. Interception ini contohnya apa? Kalau data itu mudahnya apa? Teman-teman mengopi file di flash disk temannya secara diam-diam. Nah, itu sebenarnya tindakan ilegal. Ya, tindakan ilegal. Jadi pernah nggak teman-teman minjam flash disknya orang lain, ketika dibuka kok di flash disk ada data yang seneng ya, maksudnya data yang penting ya bahkan, ya kan? Nah, yaudah tak copy aja diam-diam. Nah, padahal tujuannya minjam flash disk bukan ngopi data tersebut. Nah, ini jadi mengopi sebuah file di flash disk secara diam-diam. Itu contoh tindakan interception dalam sebuah data. Bisa juga dalam jaringan. Jaringan ini interception contohnya apa? Nah, ada sebuah access point. Access point itu dipasang di sebuah cafe, restoran, hotel, atau tempat-tempat yang lainnya. Dalam artian access point itu sebenarnya hanya dipakai di instansi tersebut saja. Nah, kebetulan kita rumahnya dekat instansi tersebut. Dari rumah access point itu terdeteksi sinyalnya masihan, lah kita diam-diam nembak. Bahkan kalau access point itu ada passwordnya kita bobol. Nah, itu secara diam-diam juga. Itu yang disebut dengan interception dalam kasus jaringan komputer. Nah, sekali lagi itu apa? Meskipun diam-diam ya tetap ilegal. Nah, ini contoh serangannya. Nah, boleh dikata ini musuh dalam selimut, ya. Nah, karena diam-diam dia mainnya. Kemudian yang ketiga ada modification. Modification ini maksudnya bagaimana? Modification ini yaitu mudahnya ngakali. Nah, kemarin ada teman-teman itu yang menjawab merubah tampilan website. Ya betul, contoh kasusnya ada yang namanya fake login. Nah, fake login itu maksudnya halaman login palsu. Dulu yang pernah terjadi ada sosial media itu Facebook, ada juga email. Jadi halaman loginnya itu sudah dibubui oleh penyerang. Maksudnya bagaimana? Harusnya halaman login itu bentuknya A. Karena sudah dimodifikasi sama penyerang, jadilah halaman login itu B. Jadi ketika kita akses, itu sebenarnya halaman login B miliknya penyerang tadi. Nah, tujuannya apa?
Ya tadi, mengambil username dan passwordnya. Karena saat ini username dan password, katakanlah email, itu sangat penting. Contohnya email itu bisa diintegrasikan ke PayPal. Nah, kalau kita dapat username dan password email, kita bisa juga membobol PayPal-nya. Itu contoh akibat-akibat jika seseorang atau penyerangnya itu berhasil menjalankan model serangan modifikasi. Ya. Nah, kalau jaringan apa? Contoh modifikasi di jaringan. Nah, dia membuat fake access point. Dalam artian apa? Di access point itu namanya sama, kemudian apa? Tapi kemudian arahnya itu arah apa? Arah cache-nya. Kan kalau kita browsing itu sebenarnya cache-nya itu disimpan di server. Ya, terutama server jaringan. Nah, kalau itu dimodifikasi, jadi selama ini kita browsing ada username dan password dan lain-lainnya. Nah, karena servernya dimodifikasi, apa? Username dan password kita juga bisa akan di-copy oleh penyerang itu. Ya. Nah, itu biasanya kalau jaringan itu yang dimodifikasi itu storage cache-nya. Nah, ini kan ada itu cache proxy dan lain-lainnya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Kemudian yang terakhir itu publication. Publication kebanyakan kasus yang dialami saat ini masih dalam bentuk data. Kalau jaringan publication masih jarang. Nah, kenapa? Karena publication ini intinya penyerang itu mengirimkan data atau informasi ke pengguna secara langsung, padahal sumbernya tidak mengirimkan. Nah, ini contohnya apa? Spam email. Nah, banyak kasus-kasus kemarin yaitu seperti malware. Nah, itu kan dikirimkannya melalui spam email. Nah, jadi ketika kita buka itu emailnya, kita klik, kita jalankan, malware-nya akan jalan. Itu contohnya. Nah, jadi istilahnya apa? Ini intinya server informasi tidak mengirimkan apa-apa. Yang mengirimkan itu betul-betul penyerangnya. Nah, ini. Jadi tujuannya apa? Ya tadi dia entah itu mengambil username dan password atau mengakses sistem pengguna secara diam-diam. Namun yang mesti jadi catatan, kasus-kasus pembobolan keamanan sampai saat ini itu dilakukan tidak hanya interupsi, interception, modifikasi, publikasi, tidak. Kebanyakan pembobolan keamanan itu dengan cara kombinasi dari 4 model ini. Dari 4 kejadiannya dari 4 model ini, ya. Nah, ini sebagai contohnya seperti itu. Contohnya apa? Kasus pembobolan rekening ATM. Nah, ini pembobolan rekening ATM. Jadi ada sebuah kasus dulu di Indonesia, ada seseorang yang bisa mengimport sebuah barang dari luar negeri, ya kan? Cuma untuk pembayarannya itu dia melakukannya dengan kartu kredit orang lain. Jadi apa? Dia sudah diam-diam dia mengambil kartu kredit orang lain, menyalin data kartu kredit orang lain, kemudian dia gunakan untuk membeli sebuah barang di luar negeri. Nah, itu interception dan juga modification. Interceptionnya apa? Diam-diam menyalin data kartu kredit. Nah, modifikasinya apa? Dia diam-diam beli sebuah produk, ya kan? Beli sebuah produk dengan identitas pemilik kartu kreditnya itu. Nah, ini padahal yang membeli bukan pemilik kartu kredit tersebut. Nah, ini contoh
kombinasi dari 4 model ini. Jadi tidak selamanya serangan itu pakai satu model, baik itu interupsi, interception, modifikasi, atau fabrikasi. Bisa juga dilakukan dengan kombinasi tadi. Nah, ini contoh dari sebuah ilustrasi serangan. Nah, selanjutnya model serangan ini bisa kita kategorikan lagi. Serangan yang pasif dan aktif. Jadi ini kayak kita, perumpamaannya itu kayak kita bertempur. Bertempur itu ada yang pakai strategi diam-diam. Nah, diam-diam itu yaitu pasif tadi. Nah, makanya di sini untuk yang pasif contohnya interception. Jadi model serangannya itu diam-diam, pasif ya. Nah, tadi saya contohkan apa? Saya contohkan mengopi file di flash disk orang lain. Itu kan secara ilegal kita minjam flash. Secara ilegal apa? Kita diam-diam mengopi file. Padahal kita punya kesempatan tuh legal. Maksudnya apa? Kita kan pinjam flash disk, yang punya flash disk sudah mengizinkan. Akhirnya flash disknya dikasihkan ke kita. Namun kita diam-diam ngopi. Nah, itu pasif ya. Contoh kasus yang serangannya model aktif yang dari dulu sampai sekarang masih ada yaitu ini fake SMS. Itu maksudnya nanti dimodifikasi. Jadi apa? Kita masih sering mendapatkan SMS yang menginformasikan selamat Anda mendapatkan hadiah undian 100 juta dari perusahaan XYZ. Padahal perusahaan tersebut tidak mengadakan sebuah undian. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi apa? Model SMS itu sebenarnya sudah terjadi lama. Bahkan pelaku-pelakunya sudah banyak yang ditangkap, tapi sampai saat ini masih ada. Nah, ini contohnya. Ya, jadi modelnya apa? Dia mengirimkan SMS ke banyak calon korban. Nah, kalau calon korban lengah, otomatis kan akan mengikuti apa yang diperintahkan. Cuma kalau calon korban ini kuat dalam artian, wah ini penipuan, pastikan SMS-nya ya dibiarkan saja. Ya, atau bahkan ada itu malah pelakunya dijebak. Nah, dimasukkan YouTube juga kan, menjebak penipu. Nah, itu ada juga ya kan. Nah, ini. Kemudian apa? Ya kalau lengah dia mengikuti, akhirnya diiming-imingi sebuah hadiah, diminta mentransfer uang, mengikuti, ya itu baru dinamakan korban. Yaitu tadi seperti tembakan, dia menembak kemana-mana ke musuhnya. Nah, kalau pas kena ya musuhnya kena, tapi kalau pas tidak kena ya dia pasti nyoba nembak yang lainnya lagi. Nah, ini jadi contoh keamanan ya. Ini model keamanan yang sifatnya serangannya aktif. Nah, ini. Nah, solusinya apa? Solusinya ya pasti apa? Kita saat ini solusinya yaitu bisa memanfaatkan namanya itu kriptografi. Kriptografi itu hubungannya apa? Melakukan enkripsi dan deskripsi sebuah password, sebuah data. Jadi apa? Password itu kita samarkan. Data atau file itu kita samarkan. Nah, apa? Solusi tersebut bisa dilakukan di server cloud-nya. Nah, di server cloud-nya ini bisa kita tanam enkripsi atau deskripsi tadi. Atau jika teman-teman memiliki dua server yang berbeda, di jaringan yang berbeda, ya masing-masing server itu kita kasih enkripsi dan deskripsi tadi. Atau bisa juga enkripsi atau deskripsi itu diimplementasikan di jalur komunikasinya. Nah, jadi kalau tadi dua gambar di atas ini yang dikasih keamanan itu servernya. Nah, ini
Kalau yang ketiga ini jembatan. Maksudnya apa? Ini ada server 1, ada server 2 saling berkomunikasi. Nah, yang dikasih keamanan juga bisa di jalur komunikasinya ini. Nah, peningkatan keamanan ini sampai dengan saat ini, hal-hal apa yang sudah ada? Contohnya misalkan apa? Teman-teman pernah nggak login kemudian ada captcha. Dulu captcha itu bentuknya angka, bisa penjumlahan, bisa silahkan isikan angka yang tertera di captcha. Nah, itu salah satu contoh peningkatan keamanan login. Jadi kalau dulu hanya username password, sekarang ditambahkan captcha. Captcha pun saat ini dikembangkan juga dalam bentuk gambar. Pilihlah gambar di bawah ini yang berhubungan dengan mobil. Nah, itu ada 10 gambar, ada 12 gambar. Kita disuruh milih gambar mana saja yang ada hubungannya dengan mobil. Nah, itu untuk mengidentifikasi. Nah, ini betul-betul manusia apa robot. Nah, itu kan juga ada. Bahkan ada sebuah sistem yang diminta mengintegrasikan dengan nomor HP kita. Tujuannya apa? Ketika kita login, memasukkan username, password, kode verifikasinya dikirim ke nomor HP kita melalui SMS. Ada juga yang terbaru itu dikirim ke WA. Nah, kode yang didapat itu dimasukkan, jika betul baru kita bisa mengakses menu atau data kita. Nah, ini salah satu solusi-solusi yang sudah dikembangkan menanggapi serangan data saat ini. Dalam artian serangan ini untuk tindakan kejahatan. Nah, itu jadi ini sebagai contoh evaluasi hasil minggu akhir sebelum libur lebaran. Nah, itu saya minta teman-teman menuliskan contoh-contohnya. Nah, ini hasil evaluasinya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian untuk pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.